Apa yang terjadi dengan Raheem Sterling? Orang-orang mungkin lupa bahwa ia pernah menjadi pemain terbaik di Liga Primer pada kala itu. Sejak Sterling meninggalkan City, kita tidak pernah melihat kehebatannya lagi. Gol-golnya mengering, kecepatannya hilang, dan ia nampak seperti bayangan pemain yang pernah kita lihat. Lantas, bagaimana semua ini terjadi? Simak video ini. Musim panas 2022, dengan kontraknya yang tersisa setahun lagi, Sterling memutuskan untuk meninggalkan City dan mencari tantangan baru. Juli 2022, ia pindah ke Chelsea dengan biaya sekitar 47,5 juta pound sterling. Di atas kertas, ia masih berada di puncak karirnya dengan janji menjadi penyerang utama. Sepertinya, itu tampak seperti langkah yang cerdas. City menjual pemain yang jelas-jelas bukan lagi bagian dari rencananya, dan Chelsea mendapatkan pemain yang berpengalaman untuk memimpin lini depan mereka. Namun, segalanya langsung berantakan. Hanya beberapa minggu setelah Sterling tiba, Thomas Tuchel yang mendesak klub untuk merekrutnya lantas dipecat, dan itu baru awal dari kekacauan. Hanya dalam 16 bulan, Sterling harus bekerja di bawah 4 pelatih berbeda, dari Tuchel ke Graham Potter, lalu Lampard, dan kemudian Mauricio Pochettino. Bagi seorang pemain, perubahan pelatih yang terus-menerus ini jelas menghambat. Musim pertamanya di Chelsea, ia sebenarnya memulai dengan cukup baik, mencetak 2 gol melawan Leicester, dan kemudian mencetak 2 gol lagi beberapa hari kemudian. Pada bulan September, ia bahkan mencetak gol pertamanya di Liga Champions untuk klub di bawah asuhan Graham Potter. Namun, segalanya dengan cepat memburuk. Serangan Chelsea tampak terputus-putus, dan performa Sterling pun menurun. Potter terus memindahkan posisinya, bahkan mencobanya sebagai bek sayap dalam beberapa situasi yang aneh. Posisi yang sama sekali tidak cocok untuknya. Kemudian pada Januari 2023, Sterling mengalami cedera hamstring saat melawan City, yang membuatnya absen selama berminggu-minggu. Saat ia kembali, Chelsea berada dalam kekacauan total. Potter dipecat pada bulan April, Lampard kembali datang dan tidak ada yang benar-benar membaik. Ada beberapa titik terang, seperti 2 golnya dalam hasil imbang 2-2 dengan Nottingham pada bulan Mei. Namun semuanya sudah terlambat. Musim itu, Chelsea finish di posisi ke-12 di klasemen akhir, dan Sterling mengakhiri musim dengan hanya 6 gol di Liga. Itu adalah jumlah terendahnya dalam karirnya. Di luar lapangan, situasinya juga sulit. Saat ia pergi ke Piala Dunia pada bulan Desember 2022, rumah keluarganya dibobol maling. Sterling bahkan terbang kembali dari Qatar untuk menjenguk keluarganya di Inggris, dan ia melewatkan pertandingan sebelum kembali untuk perempat final. Wajar saja, insiden itu sangat memukulnya, sekaligus menambah tekanan pada musim yang sudah sulit. Musim berikutnya dimulai dengan Mauricio Pochettino mengambil alih tim, dan ada sedikit harapan bahwa Sterling akhirnya bisa beradaptasi. Ia sebenarnya tampak cukup tajam di awal, serta menampilkan performa terbaiknya dengan mencetak 2 gol. Untuk sesaat, ia merasa seperti akan kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah yang sama muncul kembali. Serangan Chelsea tetap tidak konsisten, dan performa Sterling naik turun. Dan kemarahan memuncak ketika Sterling mengambil penalti dari Cole Palmer di Piala FA, namun gagal menjadi gol. Ia akhirnya dicemooh oleh sebagian penonton tuan rumah. Insiden itu menjadi berita utama di media sosial, memperkuat narasi bahwa Sterling memang egois. Dan sejujurnya, setiap penggemar Chelsea akan mengatakan memang begitu. Entah karena ia ingin menjadi seperti itu lagi, atau karena ia tidak percaya pada rekan setim barunya. Tapi, faktanya banyaknya peluang yang ia lewatkan atau ia sia-siakan karena keputusannya yang buruk. Sejak saat itu, ia sering terlihat ragu-ragu melakukan sentuhan di depan gawang lawan. Statistik juga menunjukkan hal itu. Di akhir musim, ia tidak lagi menjadi starter yang terjamin. Sementara itu, Chelsea yang masih berusaha membangun kembali skuad, peran Sterling justru semakin mengecil. Apa yang seharusnya menjadi babak baru di Stamford Bridge justru berubah menjadi salah satu periode terberat dalam karirnya. Menjelang akhir musim 2024, performa Sterling di Chelsea mencapai titik terendah. Posisinya bukan hanya di bawah tekanan dari pemain lain, namun klub pun siap untuk melepaskannya.
Enzo Maresca yang datang pada musim panas 2024 telah memberitahu Sterling secara langsung bahwa ia tidak masuk dalam rencananya untuk musim depan. Ini sungguh mengejutkan, apalagi karena ia telah tampil di pramusim dan merupakan salah satu dari sedikit pemain berpengalaman dalam skuad yang begitu muda. Namun, Chelsea sedang dalam mode pembangunan kembali total, dan pemain berpenghasilan tinggi seperti Sterling yang performanya buruk dianggap mudah dikorbankan. Bagi Sterling sendiri, hal itu cukup sulit dipercaya. Ia baru bergabung sebagai pemain bintang 2 tahun sebelumnya, dan kini ia tak diinginkan lagi. Selain itu, ia juga kehilangan tempatnya di timnas Inggris. Menjelang akhir 2023 dan hingga 2024, ia sama sekali tidak terpilih. Hanya beberapa tahun sebelumnya, ia adalah pahlawan Inggris. Kini ia benar-benar tak lagi diperhitungkan. Chelsea ingin dia pergi, dan bursa transfer musim panas dipenuhi rumor. Ada minat dari luar negeri, termasuk beberapa tawaran besar dari Arab Saudi. Tapi Sterling menolak semua itu. Pada akhirnya, solusinya mengejutkan. Pada hari terakhir bursa transfer, ia dipinjamkan ke Arsenal. Saat itu, The Gunners membutuhkan kedalaman tambahan di lini depan. Chelsea pun ingin memangkas tagihan gaji mereka, dan kesepakatan pun dibuat. Bagi Sterling, itu adalah kesempatan untuk memulai dan mengatur ulang. Tapi bukan itu yang terjadi. Peminjaman Sterling selama setahun di Arsenal tidak membangkitkan karirnya. Malah itu menunjukkan betapa terpuruknya dia. Ketika ia bergabung, ada sedikit optimisme. Dia kembali beradu akting dengan Mikel Arteta yang pernah melatihnya di City, dan Arsenal sangat membutuhkan kedalaman tambahan di sektor sayap. Ditambah fakta bahwa Chelsea menanggung sebagian besar gajinya. Tapi semuanya segera menjadi jelas. Ia tidak lagi menjadi pemain kunci. Dia memiliki beberapa momen penting. Dalam penampilan perdananya sebagai starter, yakni di pertandingan Piala Liga bulan September, ia mencetak gol dalam kemenangan 5-1 atas Bolton. Di Liga Premier, ia nyaris tak memberikan dampak. Sepanjang musim, ia hanya mencatatkan 7 penampilan sebagai starter dari 17 penampilan total, tanpa gol dan hanya 2 assist. Bagi seseorang yang dulu mencetak angka 2 digit di City, angka-angka tersebut menunjukkan betapa perannya telah menyusut. Arteta tidak pernah benar-benar mempercayainya, dan seringkali ia lebih memilih memainkan pemain lain di luar posisinya. Bahkan, ketika Saka atau Martinelli tidak tersedia, Sterling bukanlah pilihan otomatis berikutnya. Singkatnya, kiprahnya di Arsenal menegaskan apa yang sebelumnya dikhawatirkan banyak orang. Sterling bukan lagi pemain sayap bintang seperti dulu. Bahkan, ia hampir tidak pernah menjadi pilihan rotasi. Di akhir musim, Arsenal menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertahankan Sterling. Ia akan berusia 30 tahun dan belum menunjukkan apapun untuk membuktikan bahwa ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Beberapa penggemar bahkan menyebutnya sebagai salah satu rekrutan terburuk klub dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal mengakhiri musim tanpa trofi dan peran Sterling sangat kecil dibandingkan dengan apa yang dulu ia lakukan di City. Secara keseluruhan, ia hanya bermain 496 menit di Liga, yang jika dihitung cepat, pada dasarnya setara dengan sekitar 5,5 pertandingan penuh. Satu hal positifnya adalah betapa baiknya ia menangani dirinya sendiri di luar lapangan. Orang-orang di sekitar Arsenal mengatakan bahwa ia tetap bersemangat di ruang ganti, membantu para pemain muda, dan bahkan muncul di pertandingan akademi untuk mendukungnya. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan tentangnya di Chelsea dulu. Bahkan ketika keadaan sulit, ia adalah pengaruh yang baik di balik layar. Kualitas kepemimpinannya jelas berkembang selama bertahun-tahun, meskipun penampilannya tidak. Ketika masa pinjamannya berakhir pada Juni 2025, ia kembali ke Chelsea dengan masa depannya yang tampak suram. Ia masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, tetapi klub jelas tidak menganggapnya sebagai bagian dari rencananya. Ia bahkan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia antar klub dan harus berlatih dengan pemain-pemain Chelsea lainnya yang ditolak.
Bisa dibilang bahwa kepercayaan diri Sterling telah hancur total selama masa baktinya di Chelsea. Di lingkungan yang kacau itu, ia tidak akan pernah bersinar. Pemain seperti Sterling senang jika merasa penting dan berada di sistem yang stabil. Dan itu yang ia tidak miliki keduanya di awal karirnya di Chelsea. Diganti-ganti oleh banyak pelatih, mendengar penggemar sendiri mencemoohnya, sulit untuk bangkit kembali. Tapi saya rasa kemundurannya sudah terjadi sejak lama, dan itu terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir di City. Namun dalam banyak hal, bisa dibilang beberapa tahun terakhir ini tidak terlalu berarti, karena Sterling sudah memenuhi potensinya. Ia bertransformasi dari seorang remaja jenius di Liverpool menjadi superstar peraih gelar dan pengoleksi penghargaan di Manchester City. Ia akan dikenang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi Liga Primer. Ia memiliki resume yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan pemain. Namun kisahnya menjadi pengingat bahwa sepak bola bergerak cepat. 1 menit Anda berada di puncak dunia, beberapa tahun kemudian Anda kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain. Namun ketika ia berada di puncak performanya, Sterling adalah sosok yang luar biasa. Itulah ulasan singkat tentang kemunduran Raheem Sterling yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.